Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Mardani dari kelas R2H Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan nomor pokok mahasiswa 2021-14-500-645. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep peserta didik, pertumbuhan, dan perkembangan. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang spesial di dunia ini. Tidak seperti hewan dan tumbuhan, manusia memiliki kompleksitas kehidupan yang lebih besar dari satu masa ke masa yang lain, sehingga manusia tidak terlepas dari tuntunan kehidupan yang silih berganti. Mungkin bagi kita pernah mendengar kalimat ini. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum laki-laki muslim dan perempuan muslim. Dan kata yang lain berbunyi, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Dua kalimat di atas merupakan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu, tentang betapa pentingnya menuntut ilmu dan betapa manusia tidak boleh lepas dari status menjadi peserta didik, murid, siswa, santri, mahasiswa, atau istilah-istilah lainnya yang mensyaratkan status manusia yang harus selalu berguru. Nah, di sini Anda bisa lihat gambar proses terbentuknya manusia mulai dari bayi hingga lansia. Dengan adanya pendidikan, seorang manusia akan terlahir kembali menjadi manusia yang baru yang mampu menyesuaikan diri atau adaptif dengan tuntutan kehidupan yang ia dapatkan, termasuk tanggung jawab yang ia miliki saat itu. Rumus M plus P sama dengan M bat. Nah, selain kutipan tadi, ini juga ada kata yang berbunyi, orang yang menuntut ilmu tanpa guru, maka yang menjadi gurunya itu adalah syaiton. Jadi, sangat masuk akal jika perilakunya mewarisi sifat syaiton, yaitu bertambah angkuh, sombong, tidak berakhlak, tidak punya sopan santun, tidak memberi manfaat untuk orang lain dan dirinya, bahkan bisa menjadi memberi mudarat kepada dirinya dan orang lain. Nah, yang pertama adalah konsep peserta didik. A. Menurut Desmita, dalam Nur Aini dan Asgardias 2019 ayat 3, peserta didik adalah individu yang memiliki karakteristik diantaranya individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik, individu yang sedang tumbuh kembang, individu yang sedang membutuhkan bimbingan individual dan perilaku manusiawi, serta individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Yang B adalah menurut UU Diknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang, jalur, dan jenis pendidikan tertentu. Yang C, dalam perspektif pedagogis, peserta didik diartikan sebagai homo educandum, yaitu makhluk yang menghajatkan pendidikan. Sedangkan dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Intinya, mereka membutuhkan bimbingan, tuntunan, pengarahan, dan teladan serta kasih sayang dari orang lain sebagai pendidiknya. Dan tugas pendidik adalah mengembangkan potensi peserta didik tersebut. Yang kedua, ada konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkenan dengan hal yang bersifat fisik atau biologis, atau juga dapat merujuk pada perubahan kuantitatif atau dapat diukur.
seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya helai rambut di bagian kepala atau bagian tubuh lainnya, bertambah tinggi badannya sekian sentimeter, bertambah besarnya ukuran bahu, perut, pinggang, kelamin, payudara pada perempuan, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan mengacu pada suatu yang bersifat non-fisik atau juga merujuk pada perubahan kualitatif yang meliputi hal-hal yang bersifat psikologis seperti perubahan integrasi atau kecerdasan, berpikir, bakat, minat, emosi, aspek sosial, dan lain sebagainya. Menurut Hawadi dalam Nur Aini dan Askradia Mirza Gayatri 2019 ayat 5, perkembangan menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifatnya, dan ciri-ciri orang yang baru. Secara sederhana, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu sendiri yang pertama bersifat kualitatif atau dapat diukur. Kedua, biasanya berhenti di usia tertentu. Ketiga, berhenti di batas tertentu. Keempat, bersifat struktural. Kelima, berupa perubahan fisik. Yang perkembangan itu sendiri yang pertama bersifat kualitatif atau sulit diukur. Kedua, terus berlangsung selama hidup. Ketiga, tidak terbatas. Keempat, bersifat fungsional. Kelima, berupa perubahan karakter dan kemampuan. Nah, di sini ada gambar juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Yang pertama ada keturunan atau genetik. Di sini ada gambar ayah dan ibu, dan di sampingnya ada gambar kakek dan nenek. Yang kedua ini ada dari lingkungan, yaitu sosial ekonomi, obat-obatan, pertumbuhan stimulasi dan rangsangan, teman sebaya dan sekolah, nutrisi atau gizi, ada paparan toksin atau zat kimia radiasi, infeksi atau janin pasca natal, kebersihan atau sanitasi, lingkungan pengasuhan, dan kualitas pengasuhan. Sekian video pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.